Kembali lagi di channel YouTube kita, channel YouTube edukasi untuk warga DTS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita. Oke, kali ini kita mau ngapain? Mau nampilin video lagi nih. Video tentang apa nih? Tentang air selokan Mataram yang kita ambil biar jadi air yang lebih jernih. Jernih. Oh, nanti kita akan melakukan praktikum di Laboratorium Teknik Lingkungan DTS UGM. Langsung saja kita lihat videonya. Check it out. Air selalu menyertai kita untuk gosok gigi, untuk mandi, untuk menyiram tanaman. Namun sampah yang kita buang dapat jadi pencemaran. Tanah menjadi tandus akibat tercemar. Air jadi terkontaminasi oleh zat berbahaya. Air bersih pun sulit untuk didapat. Semua orang pun menjadi merana. Bagi yang mampu terpaksa hanya bisa beli air dengan harga yang mahal. Lalu, bagi yang tidak mau membeli air bersih bagaimana? Mereka hanya bisa mengambil dari sumber yang bisa dijangkau dengan mudah. Air sungai yang keruh pun menjadi pilihan mereka untuk mencuci pakaian, untuk mencuci alat makan. Mereka membawa wadah untuk dibawa pulang agar dapat dipakai di rumah, bahkan untuk dimasak. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara penjernihan air dengan metode koagulasi yang menjernihkan air menggunakan tawas dan mengendapkan partikel atau kotoran yang terkandung di air yang berasal dari air selokan Mataram. Alat dan bahan. Yang pertama, air permukaan. Kedua, tawas. 3. Gelas ukur. 4. pH meter. 5. DDS meter. 6. Konheimhof. 7. Pipet. 8. Kertas filter. 9. Oven. Hal pertama yang dilakukan dalam praktikum ini adalah mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Sampel air yang kami gunakan dalam praktikum ini memiliki suhu 29,1 derajat Celcius, PDS 96, dan DHL 0,66. Selanjutnya, mengukur pH air dengan menggunakan pH meter. Air yang kami gunakan memiliki pH 8,4 yang berarti memiliki sifat basa. Langkah selanjutnya adalah mengocok air sampel sebanyak 1000 ml kurang lebih selama 5 menit, menuang dan mengembalikan air,
Mengambil tawas sebanyak 10 ml. Setelah itu, memasukkan air ke dalam bejana kerucut. Memasukkan tawas. Dan mengaduknya kurang lebih selama 5 menit. Untuk pH dari air sampel didapatkan yaitu sebesar 8,4, dan juga dari air sampel itu didapatkan kelistrikan sebesar 0,6 mV, dan juga menggunakan alat ECVDS yaitu didapatkan angka 96. Selain itu juga diperoleh data endapan, dimulai dengan waktu 5 menit atau endapan 5 mili, 10 menit 18 mili, 15 menit 18 mili, 20 menit 17 mili, 25 menit 16 mili, 30 menit 15 mili, 30 menit 35 menit 15 mili, 40 menit 13 mili, 45 menit 12 mili, 50 menit 11 mili, 55 menit 10 mili, dan yang terakhir endapan pada 60 menit yaitu sekitar 9,5 mili. Nah, berat endapan sebelum di oven itu sebesar 2,5 gram, dan setelah di oven endapannya menjadi 0,86. Dari praktikum penjernihan air dengan menggunakan tawas, karena tawas telah dikenal sebagai flokulator yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Tawas sering sebagai penjernih air. Kekeruhan air dapat dihilangkan melalui penambahan jenis bahan kimia yang disebut koagulan. Pada umumnya, bahan seperti aluminium sulfat atau sering disebut alum atau tawas, ferrosulfat, polialuminium klorida, dan polielektrolit organik dapat digunakan sebagai koagulan. Untuk menentukan dosis yang optimal, koagulan yang sesuai dan pH yang akan digunakan dalam proses penjernihan air secara sederhana dapat dilakukan dalam laboratorium dengan menggunakan tes yang sederhana, Alerts dan Santika 1984. Prinsip penjernihan air adalah dengan menggunakan stabilitas partikel-partikel bahan pencemar dalam bentuk koloid. Tawas sebagai koagulan di dalam pengolahan air maupun limbah. Sebagai koagulan, alum sulfat sangat efektif untuk mengendapkan partikel yang melayang, baik dalam bentuk koloid maupun suspensi. Ayo, mulai bos.